me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I will be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you, you know that I need. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like. That's what I like about you. 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 Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau pulang kita melepaskan untuk kunjungan kami, melepaskan ucapan terima kasih banyak. Juga kita pulang kita berdoa kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan sampai di alam sekarang yang penuh dengan penerangan dan penuh dengan ilmu yang sangat bermanfaat yang bisa kita rasakan sampai sekarang ini. Yang implementasi model pembelajaran Modis Spain pada muatan IPA di sekolah dasar. Jadi sebagai informasi bahwa model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang sangat terbaru dan mungkin belum ada bukunya karena ini merupakan pengembangan dari disertasi saya, S3 saya yang kemarin. Jadi luaran ataupun dari disertasi yang saya hasilkan kemarin adalah menghasilkan satu model pembelajaran yang tidak kalah hebatnya juga dengan model-model pembelajaran yang sudah ada. Ini dihasilkan sendiri. Seperti ini juga bisa dilihat bahwa langkah-langkah dari Modis Spain, Inquiry dan Discovery tidak ada yang sama. Kemudian model pembelajaran juga merupakan model pembelajaran terbaru yang dihasilkan di tahun 2022 kemarin karena saya sudah doktor di tahun 2022. Jadi akan tetapi model ini memang murni pengembangan dari Inquiry dan Discovery. Kemudian model pembelajaran Modis Spain ini dengan karakteristik pembelajaran yang lebih berpusat kepada siswa dan mampu menggali potensi siswa dalam mengungkap kebenaran tentang konsep daripada Inquiry dan Discovery itu sendiri. Ini ada tahapan model pembelajaran Modis Spain ada 6. Jadi yang pertama dimulai dari opening surprise. Nanti saya akan jelaskan seperti apa opening surprise yang dimaksud. Kemudian yang kedua, yakni ice breaking atau di dalam ice breaking tersebut dimasukkan kegiatan perumusan masalah sampai penentuan hipotesisnya. Dan tahap ketiga adalah merumuskan langkah-langkah eksperimen dengan cara estafet dan dilanjutkan dengan eksperimen. Kemudian yang keempat tahap publikasi data, yang kelima menentukan fakta melalui raise hand, dan yang keenam itu merangkai kata kunci jadi satu kesimpulan. Nah di sini ada keunggulan yang dilakukan dalam disertasi. Yang pertama secara umum bahwa model pembelajaran Modis Spain dapat meningkatkan hasil belajar siswa khususnya IPA. Jadi kalau kemarin uji cobanya di kelas 4. Jadi mungkin nanti tapi sekarang itu sudah ada yang melaksanakan penelitian belajar selain kelas 4, yakni ada di kelas 5, kemudian ada di kelas rendah dan di kelas 3 ini mahasiswa yang melakukan penelitian untuk penulisan tugas akhir mereka di skripsi. Kemudian yang kedua dapat digunakan untuk melihat bagaimana siswa mampu mengungkapkan pendapat sendiri melalui kegiatan identifikasi masalah dan merupakan kegiatan awal daripada model pembelajaran Modis Spain itu sendiri. Kemudian dapat membangkitkan minat
siswa dalam berdiskusi kelompok sehingga siswa dapat menyumbangkan pengetahuan sesuai dengan hasil pemikiran siswa itu sendiri. Yang keempat, lebih mengasah kemampuan berpikir atau critical thinking-nya siswa, kemampuan berbicara, kemampuan tampil di depan kelas, kemudian kemampuan tidak biarkan mereka berekspresi dengan apa yang mereka pikirkan tentang yang ada di ruang kertas tadi. Saya contohkan misalnya buku-buku. Jadi buku ada belalang, ada kecoa, pokoknya ada di dalam buku ada metamorfosis sempurna sama tidak sempurna. Siswa dari 4 kelompok itu diminta untuk maju satu-satu masing-masing perwakilan. Kemudian mengambil materi dari ruang kertas, tapi setelah itu jangan dulu langsung dibuka karena itu namanya surprise. Jadi mereka juga belum tahu apa yang akan mereka bahas pada hari itu, tapi tidak lari dari materi yang akan kita belajarkan pada hari itu, misalnya tentang metamorfosis. Kemudian ada yang dapat kupu-kupu, ada yang dapat kecoa, bahkan ada yang dapat belalang. Nanti kita masuk pada masih dengan open surprise. Jadi mereka akan mengidentifikasi, jangan dibantu sama guru, biarkan mereka sendiri yang melakukan identifikasi. Jadi mereka akan menuangkan dalam kertas atau di buku mereka sendiri apa yang mereka ketahui tentang kupu-kupu, tentang belalang, tentang kecoa. Jadi jangan dulu dibantu sama guru, biarkan mereka semua yang mengerjakan. Jadi mereka akan mungkin kupu-kupu cantik, kupu-kupu berwarna, kupu-kupu bertelur, dan jadi kupu-kupu ada rupanya sampai. Jadi masih dengan kalimat mereka sendiri. Kemudian masuk pada tahapan yang kedua, yakni ice breaking, di mana dari ice breaking di situ karena biasanya siswa jenuh dengan pembelajaran yang monoton, misalnya apalagi gurunya masih di kelas marah-marah, tidak jelas marah-marah dari rumah atau siswa yang salah, itu sudah jelas tiba-tiba masuk di dalam kelas guru coba sini, jadi masuk kan itu kan kaget, apalagi lagi menjelaskan pun marah-marah. Coba, ya. Saya juga masih menemukan seperti itu karena kebetulan rumah saya bersebelahan dengan sekolah SD dan saya selalu mendengarkan apa yang disampaikan sama guru sampai marah-marahnya, bahkan mungkin sampai tidak sadar dia memanggil siswa tersebut dengan marga dari siswa itu, misalnya kayak saya Saleh, coba Saleh, astagfirullahaladzim, dia punya nama, jadi sampai siswanya marah. Jadi untuk menghindari kebosanan tersebut, siswa ini akan menyampaikan apa hasil identifikasi mereka, tapi disampaikan dengan lagu-lagu. Jadi ada ice breaking-nya berupa lagu-lagu, jadi biar tidak ribut. Jadi misalnya guru punya satu lagu, saya kan 4 kelompok, jadi guru langsung bisa kan Bapak Ibu ya. Dari balonku ada 5. Nah, kita sampai dengan selesai lagu. Jadi kapan jatuhnya tangannya ibu guru, berarti kelompok itu yang akan memaparkan hasil diskusi atau identifikasi yang mereka hasilkan dari misalnya kata kupu-kupu tadi. Jadi jangan dulu bilang itu salah apa, bukan begitu, bukan begitu. Jadi biarkan mereka sendiri yang mengekspresikan apa yang ada di kepala mereka. Jadi di situ, jadi setelah satu kelompok sudah menyampaikan hasil tentang identifikasinya, dilanjutkan lagi lagunya, disambung lagi lagunya. Jadi lagu jangan kasih habis, dipotong saja kapan harus berhenti. Kalau mau kasih habis nanti habis lagu ibu guru. So, tidak ada lagu, yang ada lagu-lagu TikTok yang langsung pakai. Kemudian setelah menyampaikan apa hasil identifikasi, kemudian mereka akan merumuskan masalah sendiri, tidak dibantu oleh bapak ibu guru. Tidak. Jadi murni bukan mahasiswa, murni siswa sendiri yang merumuskan, bahkan menarik hipotesis atau jawaban sementara atas kegiatan eksperimen nanti yang akan mereka lakukan. Dan memang kalau dilihat sepintas agak berat sih, tapi kalau dilaksanakan saya rasa tidak berat, itu pasti mampu. Karena nanti akan banyak yang unik, pasti banyak sekali yang unik. Karena pengalaman saya kemarin setelah materi tentang metamorfosis masuk kalau tidak salah tentang materi
hewan-hewan langka. Kalau tidak salah ya, nah itu juga ada harimau yang dicontohkan dulu itu kalau tidak salah harimau, ada gajah, ada badak, ada anjing laut. Yang ini hewan yang tidak pernah dilihat siswa ya. Bahkan ketika mengidentifikasi yang saya sangat lucu yang memang tidak pernah saya lupa, siswa itu ketika membacakan dikasih identifikasi ditanya, kalau harimau cara melestarikan harimau bagaimana? Pertama dikasih tidur di sofa. Ini harimau bukan tidur di sofa. Yang kedua dikasih makan keju. Yang ketiga diajak jalan-jalan ke mall. Jadi kan saya jadi tertawa sendiri. Kata dia dari mana ini deh? Lihat di TV memang tidak salah juga sih. Saya ingat kalau ada iklan rokok yang ada harimaunya di dalam rumah yang tidur di sofa, memang tidak salah jawabannya. Tapi kan penerapan konsepnya ya keliru ya. Jadi seperti itu dia akan muncul berbagai keunikan dari siswa. Jadi tidak boleh disalahkan, nanti di akhir kegiatan itu guru yang akan masuk meluruskan apa yang sudah disampaikan oleh siswa. Seperti itu. Bahkan yang seharusnya sebenarnya yang dicontohkan dulu itu kan kita mengajar tidak harus mematok misalnya gambar-gambar yang ada di buku. Alangkah baiknya contoh yang diberikan itu yang kontekstual, yang biasa mereka lihat. Harusnya yang diangkat saya kayak ayam, sapi, kuda, itu kan yang memang ada di hari-hari mereka lihat. Jadi tidak akan salah seperti tadi harimau makan keju, kemudian cara memandikan, cara merawat harimau mandi, mandikan di kamar mandi, ditaruh di bak mandi, kasih sampo. Nanti itu harimau yang kasih pakai sampo, yang kasih minum susu malah. Yang lucunya itu dia kasih duduk di sofa, yang pakai jalan-jalan lagi di mall. Ini bukan film ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi uniknya nanti ada di situ. Kemudian yang ketiga nanti mereka akan merumuskan langkah-langkah eksperimen. Jadi guru tidak perlu repot-repot lagi menuliskan, hari ini kita akan bikin kegiatan eksperimen. Guru sesiakan ini langkahnya dari 5 dari pertama sampai kelima. Tidak. Siswa sendiri akan menuliskan. Jadi misalnya buku-buku dia sudah identifikasi, dia sudah tuliskan bagaimana hipotesisnya, rumusan masalahnya, kemudian dia akan melakukan langkah-langkah eksperimen. Jadi dia akan menulis tadi bahasanya mereka ya, ditulis misalnya buku-buku berkembang biak dengan bagaimana, kemudian buku-buku bisa berubah warna kayak bagaimana, pada hari beberapa dia akan berubah dari telur daripada sampai menjadi buku yang cantik. Dengan kata-kata mereka sendiri dan alhamdulillah memang untuk pertemuan pertama memang lucu sekali. Memang apa ya, semua yang ada di kepala mereka itu dikeluarkan. Jadi kan guru ada rasa jengkelnya, ada juga rasa lucunya, karena rasa jengkelnya bukan itu materi yang dibahas, dan rasa lucunya ternyata pengetahuan mereka tentang itu masih kurang, makanya butuh guru untuk meluruskan atau melengkapi. Kemudian mereka dikatakan secara estafet di sini, jadi nanti guru yang akan ambil alih. Misalnya dari kelompok 1, setelah kelompok 1, kelompok 2, jadi berurutan ya, tidak lompat-lompat seperti itu. Kemudian masuk pada keempat, publikasi data. Yang dimaksud dengan publikasi data, hasil dari eksperimen yang sudah mereka buat itu disampaikan ke teman-temannya. Biasanya kalau saya lihat di sekolah diskusi setelah dia sampaikan tidak ada lagi pemberian kesempatan untuk kelompok lain menyanggah hasil yang dibacakan oleh kelompok yang lain. Tapi di sini tidak ada kesempatan yang diberikan ke siswa. Jadi memancing siswa dan memotivasi siswa untuk cara berpikir kritisnya mereka, atau kita kenal dengan critical thinking. Jadi bagaimana mereka bisa memecahkan masalah itu dengan mereka sendiri atas pemikiran mereka sendiri. Kemudian menyampaikan fakta melalui raise hand. Maksudnya fakta di sini misalnya saya contohkan, kalau dia jawabannya benar, angkat tangan kanan. Kalau dia salah, angkat tangan kiri. Contoh, anak-anak, kupu-kupu masuk dalam kategori metamorfosis sempurna, fakta atau tidak? Kalau dia fakta, berarti angkat tangan kanan. Berarti mereka sudah paham dengan apa yang mereka lakukan di dalam kegiatan diskusi.
Kemudian yang terakhir adalah menarik satu kata kunci menjadi kesimpulan yang biasanya dalam kelas guru memaparkan materi pasti yang menyimpulkan guru juga kan? Ini tidak. Jadi dari kata kunci siswa sendiri yang akan menarik kesimpulan tersebut. Jadi tidak ada campur tangannya guru. Jadi semuanya murni dari siswa, bahkan nanti akan ditemukan teori-teori yang unik dari siswa yang dihasilkan dari kata-kata mereka sendiri. Jadi seperti itu untuk penggunaan model pembelajaran model ini. Mungkin pertama melakukan itu agak sulit, tapi membantu kita juga. Biasanya kan apalagi kita lagi marah dari rumah, yang ada kalau marah kepada saat ngajar siswa juga kena. Dan bukan cuma bapak ibu guru yang demikian, saya juga selalu begitu. Kalau ada masalah, mahasiswa kena, saya marah dia jelas, tiba-tiba pokoknya moodnya hilang. Akhirnya mahasiswa tidak salah, saya marah-marah. Kedua, jangan mahasiswa yang salah. Atau coba kamu berdiri, kan gitu. Jadi di awal memang seperti itu, tapi ketika kita sudah tidur, sudah paham, sudah mengerti tentang penerapan langkah-langkah ini, saya rasa pasti bapak ibu guru akan senang, bahkan akan sangat membantu. Jadi bapak ibu guru menghemat tenaga, tidak terlalu banyak bicara di dalam depan kelas, apalagi kalau lagi puasa, ya kan? Jadi coba ke perpustakaan, ambil buku paket, sudah di paket di atas meja, anak-anak buka buku paket halaman sekian nomor 10, kerjakan LKS yang ada di situ. Guru lagi belum, kan? Jadi itu tidak, jadi mereka bisa disebut nanti setelah dipaparkan hasil mereka dalam kesimpulan. Nanti kan ibu guru kan mengamati apa yang kurang. Nah di situ ibu guru akan masuk menjelaskan, akan meluruskan hasil dari kinerja siswa itu sendiri. Jadi seperti itu penerapan langkah-langkah model pembelajaran model display. Mungkin hanya itu saja dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang model pembelajaran model display, nanti akan dibuka di sesi tanya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Dari berikutnya yang pembelajaran atau pembelajaran IPA, pembelajaran PKN, pembelajaran PJJ dan sebagainya. Dan itu pada pembelajaran ini pasti sangat dibutuhkan di kami semester 4. Nah pertanyakan apakah model pembelajaran ini hanya terkhusus di pembelajaran kita saja atau boleh di pembelajaran lain? Karena menurut saya model pembelajaran model ini sangat cocok digunakan apalagi di tingkat sekolah dasar. Terima kasih, saya kembalikan. Apakah model ini hanya bisa dicobakan di muatan pelajaran IPA? Jawaban saya tidak. Semua muatan pelajaran bisa digunakan model, akan tetapi ada syaratnya. Lihat karakteristik materinya dan lihat karakteristik siswanya. Jadi tidak semua model itu bisa dimasukkan muatan pelajaran. Jadi bapak ibu guru juga harus tahu karakteristik materi ini cocok tidak ketika kita pasangkan dengan model ini. Tapi kalau ditanya bisa tidak dengan muatan pelajaran lain, dengan tegas saya bilang bisa, sangat bisa. Jadi tergantung dari gurunya bagaimana merancang pembelajarannya, terutama bagi mahasiswa ya. Jadi mungkin bukan cuma mahasiswa juga, nanti bapak ibu guru yang ada di sini yang sempat hadir di workshop ini mungkin bisa mencobakan hasil penelitian saya ini di dalam kelasnya bapak ibu. Jadi saya ulang lagi, jawabannya bisa digunakan untuk semua muatan pelajaran. Tapi kalau mau masuk ke materi, dilihat dulu bagaimana karakteristik materinya dan juga karakteristik siswa. Begitu cara menggunakan pada kegiatan itu, pada kegiatan itu misalnya kalau mau display-nya ada 6 langkah pembelajaran, 6 langkah pembelajaran itu diuraikan pada kegiatan inti dan dikasih kode, misalnya untuk open surprise, pada saat kapan kita open surprise. Jadi ada kode yang mungkin bisa angka 1, 2, sampai 6. Jadi kalau yang sekarang pengalaman saya di PPG itu tidak, modelnya discovery, pendekatan saintifik, metode penugasan karya ini dan sebagainya. Ketika saya tanya di mana saya bisa melihat bahwa ibu menggunakan masih ujian awal ya, karena ujian awal secara walaupun dari tapi ditanyain tentang RPP. Pada saat kapan saya tahu bahwa RPP ini menggunakan model discovery?
Dia bilang itu Bu, sudah ditulis. Bukan itu maksud saya. Gimana menerapkan discovery-nya? Tidak bisa dijawab dan semua peserta tidak bisa menjawab pada saat itu. Sehingga saya mengangkat perlu adanya pengembangan model pembelajaran dan perlu adanya penerapan implementasi ini lebih ke guru-guru bagaimana cara menerapkan model-model pembelajaran di dalam kelas. Jadi jangan hanya ditulis cuma karena ada pengawas, ada supervisi, ditulis cantik-cantik. Tapi kalau saya jadi pengawas, saya akan tanya, saya akan lihat di mana guru itu menerapkan model pembelajaran yang ditulis besar, bahkan dia bold, ditebarkan bahwa dia menggunakan discovery, atau dia menggunakan inquiry, atau dia menggunakan pembelajaran basis masalah atau project based learning. Itu saya akan tanya. Mungkin Suryati pernah kemarin saya uji karena dia kemarin IPA ya. Ya kalau tidak salah juga saya mungkin masuk uji. Iya ya. Jadi